Selain terkenal dengan nasi padangnya, sate padang juga nggak kalah eksis, fams. Di banyak kota se-Indonesia, penjual sate padang pasti mudah ditemukan. Kalau mau rasa yang lebih otentik, silakan datang langsung ke Padang Panjang. Yang pernah mampir makan di sini bukan orang sembarangan tuh. Rumah makan sate Mak Syukur emang sudah legendaris, sudah ada sebelum kemerdekaan. Di tahun 41, sate dijual dengan dipikul dari Padang Panjang menuju Batu Sangkar oleh perintisnya yang dipanggil Mak Syukur. Setelah 20 tahun keliling, kedai sate pertama dibuka di Pasar Padang Panjang. Kalau rumah makan ini, fams, baru dibuka sejak tahun 93. Walau sudah dipegang oleh keturunannya, racikan sate masih bertahan dengan resep warisan dari Mak Syukur. Aneka rempah-rempah dicampur bersama bumbu halus. Tambahan tepung beras bisa membuat bumbu menjadi kental. Bukan ayam apalagi kambing, sate Padang identik dari sapi. Bukan cuma daging, lidah dan jeroan sapi juga lumrah dipakai. Fams, proses pembuatan sate Padang Mak Syukur dilakukan di dapur khusus. Sampai di warung, sate tinggal dibakar dan disiram kuah hangat. Wah, mantul! Tusukan sate daging, lidah, usus, dan jantung sapi emang jodohnya bumbu kuah Padang yang kuat rempah. Disantap bareng ketupat, rasanya makin nikmat. Soal harga juga cukup bersahabat. Makan satu porsi, bakal pengen nambah lagi dan lagi. Hihihi. Dari beragam olahan daging sapi, dendeng juga ikut digemari. Teknik memasak khas ranah Minang, tebalnya daging sapi bisa disiasati. Di Minang ada banyak jenis dendeng yang enak-enak, mulai dari dendeng lambok, dendeng baraciak, sampai dendeng batokok. Walau banyak rumah makan yang menyediakan, dendeng batokok yang legendaris justru terlahir dari sini. Rumah makan dendeng batokok Sawalunto sudah eksis selama 4 generasi. Resep dan teknik memasaknya masih asli loh. Tenderloin jadi bagian daging sapi yang dipakai untuk dendeng. Untuk mengiris daging juga ada aturannya. Ikuti serat daging dengan ketebalan yang sesuai. Nggak boleh ketebalan, apalagi terlalu tipis. Semua harus teliti, fams. Lembaran daging yang sudah tersayat lanjut ditaburi dengan berbagai bumbu. Mulai dari garam dan merica, gula merah, sampai asam jawa. Dalam rendaman bumbu inilah daging dibiarkan selama 8 jam supaya bumbu meresap. Selanjutnya, lembaran daging bisa dijemur. Prosesnya nggak mesti di bawah sinar matahari langsung kok. Memanfaatkan kepulan asap dapur, daging dendeng bisa juga kering sempurna. Asapnya itu loh, bikin mata jadi perih. Setiap harinya minimal 10 kg daging sapi diolah menjadi dendeng. Kalau lagi musim liburan, jumlahnya bisa jadi 10 kali lipat. Proses pengasapan ini, fams, bisa berlangsung selama 2-3 jam. Pada proses inilah terlahir asal-usul nama dendeng batokok. Batokok diambil dari kata tokok yang artinya pukul. Dengan alas dan pukulan batu, lembaran daging dipukul hingga lembut. Kalau serat di dalam daging sudah keluar, warnanya bisa berubah jadi lebih muda. Bentuk daging juga lebih tipis dan lebar, tapi rasanya justru semakin padat. Eits, dendeng batokoknya belum jadi, fams. Potongan daging harus dibakar dalam tungku. Walaupun prosesnya panjang melelahkan, yakin deh cita rasanya nggak mengecewakan. Layaknya masakan Minang, cabai atau lado wajib ada. Untuk penyajiannya, dendeng batokok berlumur minyak kelapa disiram sambal di atasnya. Kalau mau coba dendeng dengan rasa yang paripurna, silakan datang ke Sawah Lunto. Sajian dendeng batokok ini TOPBGT. Yang ini asalnya dari Palembang. Siraman kuah cuko yang pedas bikin pempek Palembang nikmat menantang. Apapun jenis pempeknya, siraman kuah cuko wajib jadi pendampingnya. Baiknya sih jangan berlebihan, rasanya yang asam dan pedas harus diwaspadai para pemilik perut sensitif. Tapi fams, cuko untuk kuah pempek bukan terbuat dari air cuka loh. Cuko yang asli terbuat dari racikan bumbu dan rempah alami. Ada cabai rawit, gula merah, bawang putih, dan udang ebi. Dari dulu cita rasa cuko emang pedas, supaya nafsu makan makin beringas. Mau disiram atau dicocol cukonya, bebas.
Mengikuti selera zaman, pempek Sultan dilahirkan. Berlokasi di Pasar Induk, Jakabaring, Palembang, aneka pempek tampil dengan warna yang memikat. Cantik dipandang mata, nikmat disantap lidah, sehat buat tubuh karena pakai campuran sayur dan buah. Semua jenis pempek bisa dibuat dengan cara yang lebih sehat. Mulai dari pempek kapal selam, lenjer, dan keriting. Aneka pewarnanya pakai buah naga, sayur sawi, dan wortel yang dihaluskan. Hasil adonan pempek tinggal direbus sampai matang. Kalau sudah bisa langsung dikonsumsi atau digoreng. Ini dia fams, pempek sehat dari sayur. Pempek yang sudah matang biasanya naik ke permukaan. Selain kapal selam ukuran besar, ada jenis pempek lain dengan ukuran dan variasi yang berbeda. Favoritnya sih ada pempek lenjer yang lonjong tanpa isi, pistel, keriting, pempek adaan, pempek kulit, dan pempek dengan isian tahu. Semuanya punya cita rasa yang berbeda. Dan yang pasti, ikan banget deh fams. Makin mantap nih kalau udah disiram kuah cuko asam pedas. Ngiler kan? Walau aslinya dari Cina, bakso tumbuh dan besar di Indonesia. Di negeri tercinta ini, fams, beragam variasi bakso bisa kita jumpai. Bakso aci ini salah satunya. Aci atau tapioka bikin lidah penasaran. Teksturnya yang lembut dan kenyal, makan bakso aci jadi nggak cepat bosan. Apalagi isian seporsi bakso aci bisa beragam, fams. Segar pedasnya kuah bakso bikin bakso aci makin digandrungi. Bakso berbahan baku tepung tapioka ini, fams, belakangan kembali booming. Aneka isian seperti ayam taichan, sapi, kornet, serta keju bisa bikin bakso aci makin kekinian. Katanya sih bakso aci terlahir dari keprihatinan. Harga aci yang jauh lebih murah daripada daging membuat mereka yang nggak punya duit tetap bisa menikmati lezatnya bakso. Khususnya di Jawa Barat, fams, aci memang favorit. Makanya banyak kudapan atau cemilan berbahan dasar dari aci, mulai yang digoreng sampai yang dicolok. Dibanding dengan bakso daging sapi, ngebuat bakso aci jadi terasa mudah. Cukup direbus sebentar adonannya, bakso aci sudah siap disajikan. Wah, enak nih selagi hangat. Sebagai warga negara tropis, masyarakat kita pasti sudah akrab sama kolang-kaling. Di Bandung, Jawa Barat, kolang-kaling nggak cuma jadi campuran es aja. Menu ini spesial, terutama saat bulan puasa tiba. Di sini, fams, ada 3 menu berbahan kolang-kaling. Ada yang diolah dengan kuah tom yum asam pedas, sajian khas dari Thailand. Kolang-kaling pedas sampai berbalut tepung dan siraman saus sambal. Kolang-kaling ini cocok disantap dengan nasi panas. Terakhir ada dessert kolang-kaling dengan salad buah. Yang ini seger banget, fams. Kolang-kaling nggak punya rasa yang khusus, cenderung tawar. Buah ini justru fleksibel diolah jadi banyak variasi. Mau manis, gurih, sampai pedas, cocok, fams. Kalau di negeri kita, kolang-kaling lebih umum diolah menjadi aneka sajian bercita rasa manis. Diolah jadi es kayak begini juga enak. Cara buatnya gampang kok, fams. Kerok daging kelapa muda dari batoknya. Tambahkan agar-agar, susu putih, kue mochi, dan 5 es krim. Terakhir, selipkan sate kolang-kaling. Kolang-kaling biasa disebut juga dengan nama buah atap. Bentuknya yang lonjong dengan tekstur yang kenyal, ngebuat buah ini jadi banyak yang suka. Salah satu penghasil buah kolang-kaling di Indonesia ada di Desa Girimulya, Kecamatan Ganjaran, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Buah yang sudah dipanen harus direbus 30 menit supaya getah pada cangkang buah luntur. Katanya sih getah pohon atap bisa bikin gatal-gatal, fams. Buah yang sudah direbus bisa lanjut dikupas. Caranya cukup belah buah dan ambil biji di dalamnya. Kepingan kolang-kaling inilah yang lanjut ke tahap perendaman. Proses perendaman kolang-kaling bisa bikin awet, mengendapkan segala kotoran, dan bikin teksturnya jadi kenyal dan tampilannya bening. Bentuk kolang-kaling yang gepeng karena dipukul pakai palu segede gaban. Kalau sudah pipih bentuknya, kolang-kaling siap dipasarkan. Nggak cuma segar, buah khas Indonesia ini juga sehat dan baik bagi pencernaan. Cocok loh untuk program diet.
Katanya konsumsi 10 butir per hari kolang-kaling bisa bikin kenyang dan menghambat nafsu makan. Bicara soal legenda, ada si bulat dari Jogja yang istimewa. Oleh-oleh khas wajib beli kalau datang ke kota ini. Ini dia Bapia Patok. Di sini nih fans, rumah produksi bapia yang melegenda. Saking ngehitsnya, para pembeli banyak langsung datang ke rumah produksinya. Bapia original dengan rasa kacang hijau, ayo deh intip cara buatnya. Walau kapasitas produksinya terbilang besar, sentuhan teknologi modern belum sepenuhnya diterapkan. Perapian dengan kayu bakar masih dipertahankan. Aromanya bikin rasa makin istimewa. Ini dia fans, kacang hijau yang sudah dikukus dalam wadah besar. Proses kukus ini bisa berlangsung selama 90 menit sampai lembut. Kacang hijau yang dikukus ini fans sebelumnya digiling dengan mesin khusus hingga terpisah biji dan kulitnya. Sudah dicuci bersih juga pastinya. Kacang hijau kualitas baik mengandung serat yang tinggi, kaya protein, serta menjadi sumber mineral dan vitamin C yang baik bagi tubuh. Jangan remehin manfaatnya ya. Untuk isiannya, giling kacang hijau kukus yang sudah matang. Oh iya, walau tenar sebagai oleh-oleh khas Yogyakarta, bakpia asli justru berasal dari Cina. Dalam dialek Hokkien, bak artinya daging, sedangkan pia artinya kue. Masuk Indonesia, resep dan isian bapia beradaptasi dengan lidah lokal. Masyarakat Jogja kala itu gemar makan kacang hijau. Akhirnya terciptalah bapia isi kacang hijau dari Yogyakarta. Wah, kelihatannya lembut banget ya fams. Adonan isi bapia kacang hijau. Adonan kulit bapia beda lagi fams. Komposisi utamanya cuma air dan tepung terigu. Dengan pres, adonannya bisa terus digiling hingga didapat ketebalan yang pas. Biasanya sih sekitar 30 cm. Kalau adonan isi dan kulitnya sudah jadi, tinggal dirangkai aja nih. Dalam sehari ribuan keping bapia patok bisa dibuat di sini. Nggak cuma isi kacang hijau aja sih, bapia dengan aneka rasa kekinian juga dibuat loh. Proses terakhir tinggal panggang bapianya. Oven dengan bahan bakar arang kayu bakar diyakini mampu mempertahankan cita rasa bapia stabil dari dulu sampai sekarang. Selama 10 menit bapia akan dibolak-balik supaya matang di kedua sisinya dan nggak sampai gosong. Di sini fam sekitar 400 sampai 500 kardus bapia isi kacang hijau diproduksi. Jangan takut kehabisan yang jual bapia di Jogja, banyak banget kok. Terpusat di Jalan Patok, bapia dari Jogja punya ciri angka yang berbeda-beda. Usut punya usut fams, angka-angka ini berasal dari nomor rumah tempat bapia diproduksi. Kalian tinggal pilih deh suka yang mana. Biasanya fams, sebelum masuk ke dalam rumah ada benda ini di depan pintu. Betul fams, ini emang kaset. Keset sekarang modelnya emang lucu-lucu. Aneka bahan mulai dari kain, bulu halus, senar, kawat hingga serat alami jadi pilihannya. Awalnya keset hanya berbentuk persegi saja. Seiring perkembangan zaman, keset makin berkembang dengan bentuk dan awan yang menarik. Keset karakter berbahan dasar perca sempat ngetren banget tuh. Selain bentuknya lucu dan unik, bahan perca mampu meresap air dengan cukup baik, halus dan lembut di kaki. Dari dunia perkesetan juga ada dedengkotnya nih, keset dengan tulisan welcome ini jadi jagoan. Berdiri sejak puluhan tahun yang lalu, pembuatan keset legendaris adanya di Kebumen, Jawa Tengah. Bahan dasarnya dari kelapa fams. Untuk dapatkan bagian yang halus, sabut kelapa harus digiling fams. Setelah itu jemur serabut kelapa sampai kering. Serabut kelapa yang sudah kering lanjut ke proses penganyaman. Alat sederhana inilah serabut kelapa dipintal dengan rumus khusus. Buat ukuran sesuai dengan besar keset yang dikehendak. Bagian ujungnya diikat dengan lungsi atau tambang ukuran kecil. Bagian paling bawah juga diikat dengan tali ukuran besar supaya kuat menahan anyaman dari bawah sampai atas. Kalau sudah siap anyam sabut kelapa, gumpalan sabut kelapa diselipkan di antara sela-sela tali persin seperti sedang menenun. Kalau selesai satu baris, sabut kelapa yang terpasang dipukul-pukul supaya lebih padat dan keset makin kuat. Supaya terbentuk tulisan welcome yang legendaris, jangan sampai salah susun antar serabut yang hitam dengan sabut yang polos.
Sebagai tahap finishing, tinggal potong aja tali-tali tambang pengikatnya, rapikan serabut yang berantakan, dan keset siap dipasarkan. Walau terus diinjak-injak, keset welcome ini sabar banget ya fams. Gak heran deh, mulai dari perkantoran, hotel, sampai ke istana, keset welcome ini bisa dijumpai. Hihihi. Lanjut berwisata ke Pulau Bair, fams. Karena belum banyak dikunjungi, Pulau Bair sering banget disebut dengan Pulau Perawan. Lokasinya dari pantai pasir panjang sekitar 1 hingga 1,5 jam perjalanan, tergantung kondisi laut. Sepanjang perjalanan, fams, jajaran pulau dengan birunya air laut cantik banget deh dipandang mata. Pulau Blair ini, fams, bisa jadi destinasi tujuan wisata kalau kalian ke Indonesia bagian timur. Tepian berpasir dengan sapuan ombak yang tenang, cocok buat cari kedamaian. Pulau Bair terbentang luas dengan pandangan jauh ke laut lepas. Menjadi andalan pariwisata Kepulauan K, Maluku Tenggara. Suasananya tenang banget, fams. Mau seru-seruan juga bisa. Kalian yang jenuh dengan perkotaan bakalan betah kalau kesini. Untuk mengunjungi Pulau Bair, waktu yang tepat ketika air laut surut. Gradasi cantik dari air lautnya jadi sangat jelas terlihat. Spot foto yang cukup menarik ada di ujung jembatan warna-warni ini. Di satu sisi ada birunya air laut, sedangkan di sisi lain ada tebing-tebing yang indah jadi latar belakang. Yang terpenting sih fams, kalau datang ke pulau secantik ini, kesopanan dan kebersihan tetap harus dijaga. Senang-senang boleh, tapi jangan nyampah. Indahnya alam di negeri kita tetap harus dijaga reputasinya, biar saat corona sirna, kunjungan wisata bisa rame lagi. Fams, berwisata ke Indonesia Timur nggak lengkap rasanya kalau belum menjajal wisata bawah lautnya. Spot yang bagus buat diving ada di perairan Pulau Ohoyeu. Spot selam di sini airnya cukup tenang, fams. Pas banget deh untuk diving kayak begini. Sore hari jadi waktu terbaik untuk menyelam. Biasanya sih saat matahari memancarkan sinarnya ke dalam laut. Jadi lebih jelas melihat keindahan bawah laut, fams. Di sini, turun di kedalaman 5 meter aja udah disambut dengan deretan karang warna-warni. Indah banget, fams. Kondisi terumbu karang juga bagus. Wisata Pulau K emang the best deh. Kalau beruntung, ada kesempatan buat ketemu lionfish atau ikan lepu. Ikan cantik ini belum tentu bisa dijumpai saat kita menyelam. Tapi jangan terlalu dekat, karena ada racunnya ya. Dari jauh aja, jangan sampai ikannya bete. Ayolah fams, segera diagendakan berwisata ke Maluku. Masih dari Indonesia bagian timur, ada pantai Ngurtafur. Serpihan surga tersembunyi yang jarang dikunjungi. Ayo deh kita ajak ke sana bareng komunitas fotografi dari Maluku Tenggara. Untuk menuju pantai Ngurtafur bisa naik speedboat dari Pelabuhan Debut. Waktu tempuhnya bisa sampai 1 jam perjalanan, fams. Tenang, gak bakal terasa lama kok. Begitu sampai, hamparan pasir putih dengan air laut yang jernih langsung menyambut kita. Jangan cari tempat ngadem ya, fams. Kalau kesini nikmatin aja deh hangatnya sinar matahari tropis. Ciri negeri Katulistiwa. Fams, Pantai Ngurtafur terletak di Pulau Warbal, Kepulauan K kecil, Maluku Tenggara. Disebut juga Pantai Ular karena memiliki gusung atau pasir timbul yang mengular. Panjangnya 2 km dengan lebar 7 meteran. Ngurtafur berarti pantai pasir timbul. Kondisi ini hanya dapat dinikmati saat air laut surut. Kita dapat melihat di atas pasir dan merasakan sensasi berjalan di tengah-tengah laut. Keren banget, fams. Lokasi pantai ini, fams, juga sering jadi tempat singgah burung-burung pelikan yang migrasi dari Australia. Tapi sayangnya, sekarang bukan musimnya, fams. Cuma ada 1 burung aja tuh yang kelihatan. Hamparan pasir dan lautan lepas dengan latar birunya langit memang cocok buat diabadikan. Diambil dari ketinggian, pemandangan indahnya Pantai Ngurtafur jadi nampak sempurna. Sepi dan berasa kayak pulau pribadi, fams. Kalau mau lanjut berenang, silakan deh. Airnya tenang dengan kedalaman yang cukup aman.
Secuil harta dari negeri Katulistiwa sudah kita buka. Besok kita bocorin lagi deh apa saja yang indah dari negeri kita. Ingat ya, tetap gunakan masker selama beraktivitas. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa!